kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Bang, terkesan kemarin untuk pengajuan sidang perdatanya terburu-buru seperti itu, Bang? Bukan, kan saya bilang ini ada skala prioritas. Nah, pada saat skala prioritas yang harus kita analisa dan kita sampaikan, maka kita harus mengambil sikap yang harus kita dahulukan, bagaimana kita konsentrasi melakukan pembelaan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Seperti itu. Kan mereka itu menjadi terdakwa. Artinya di perdata itu nanti besok akan terus dilanjutkan, Bang, setelah pidana Itu menjadi rahasia. Nah, itu urusan nanti strategi yang lainnya. Yang jelas surat saya sudah nyampe kemarin dan sudah diterima di bagian kepaniteraan. Sidang yang sebenarnya insya Allah tanggal 21, sidang perdata Wan Prestasi hari Senin tanggal 21, seingat saya ya, di Ekot. Sidangnya Nikita Mirzani putusan selah hari Kamis. Anda kan biasanya mengikuti hari Selasa, ditunda dan diputuskan menjadi hari Kamis tanggal 17. Jadi 2 hari lagi itu putusan selah. Dari putusan selah ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dihentikan. Kalau tidak diterima, perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses, di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah, ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini saksi, memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa. Bang, kenapa baru sekarang terpikir ingin fokus di pidananya dulu, Bang? Ini strategi, Pak. Anda tidak bisa mencoba bertanya tentang strategi seorang advokat, ya. Bang, pihak pengacara sebelumnya bilang ini kan gugatan ini kan omong kosong, Bang. Apakah terpengaruh komentar mereka? Tidak ada. Ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah, di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan Wan Prestasi kita cabut. Artinya kalau pidana selesai akan Lanjut. Itu nanti akan saya jawab setelah proses berlangsung, ya. Jadi sidang putusan selah hari Kamis, sidang gugatan Wan Prestasinya hari Senin tanggal 21. Di situ secara resmi akan saya sampaikan tentang pencabutan. Semua surat pencabutan dalam bentuk soft copy-nya saya sudah serahkan kepada kuasa hukum tergugat dan para turun tergugat, sudah saya sampaikan. surat itu dia dilayangkan Kemarin. Ini berarti atas keinginan Nikinya juga sendiri atau? Ya, kita harus dialog ya, jadi kita harus diskusi. Ini sebentar lagi dua-duanya jalan, ya kan? Kan habis mediasi, habis eksepsi kan, habis ini kan pasti akan berjalan nih. Dua-duanya akan berjalan. Di saat dua-duanya harus berjalan, ini mana yang harus kita jadikan skala prioritas? Kan kita harus konsentrasi, kita juga harus diskusi, kita harus membedah, membaca semua berkas. Harus kita ambil sikap, apa yang harus kita dahulukan. Akhirnya yang perlu kita dahulukan bagaimana kita memberikan pembelaan secara pribadi kepada Nikita Mirzani, karena itulah dia yang menjadi terdakwa. Karena kalau orang yang mengalami perkara pidana itu kan terkait dengan cabut, kita fokus kepada yang pidana, yang tidak dengan kehidupan seseorang yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Makanya saya konsentrasi di sana, karena kalau sampai putusan selah menyatakan bahwa perkara dilanjutnya, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Di saat pemeriksaan saksi, kita harus betul-betul konsentrasi penuh untuk membaca berkas perkara. Nah, inilah
pentingnya kita mengambil sikap di saat-saat memang ada waktunya perkara tersebut berjalan. Ini perkara dua-duanya berjalan, ya, dua-duanya berjalan. Di saat dua-duanya berjalan, yang satu itu hari Senin, ya, tanggal 21 itu adalah gugatan wan prestasi. Besok hari Kamis itu adalah putusan celah. Ini berjalan semua. Di saat berjalan begini, kita sebagai seorang advokat, kita harus diskusi dengan terdakwa. Kita harus ngambil sikap, tidak bisa jalan dua-duanya seperti ini, karena ada yang lebih penting, itu adalah mengenai perkara pidanamu, karena ini terkait dengan jiwamu, terkait dengan kebebasanmu dan sebagainya. Seperti itu. Bang, ada kaitannya dengan hasil mediasi kemarin saat Niki ketemu dengan pengacara RG, Bang? Bukan itu ya. soal mediasi. Mediasi itu begini, mediasi itu kenapa diwajibkan? Ini mungkin salah paham semua dan ada yang tidak paham. Banyak yang mediasi itu justru yang diwajibkan datang itu adalah para pihak. Pengacara itu kalau perlu itu di luar saja. Jadi bukan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Harusnya yang datang itu adalah prinsipal. Makanya saya ikhtiar untuk mendatangkan Nikita Mirzani. Gitu loh. Kalau paham peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak paham ya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyatakan apapun juga, tapi tolong pahami peraturan Mahkamah Agung di mana diwajibkan para pihak prinsipal hadir kecuali dia di luar negeri atau memang mempunyai halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu salah satu pasal-pasal yang di peraturan Mahkamah Agung. Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung mediasi itu justru yang diwajibkan itu adalah prinsipal itu pihak yang sebenarnya. Jadi bukan pengacara yang diwajibkan. Pengacara itu hanya menemani dan setelah itu biasanya disuruh keluar. Nah, itu peraturan tentang mediasi yang sebenarnya. Jadi yang diwajibkan bukan pengacaranya untuk datang di pengadilan, tapi menemani diwajibkan, tapi bukan dia yang harus sibuk untuk melakukan komunikasi dengan hakim mediator seperti itu. Bang, banyak yang bilang awal-awal tuh posisi Niki itu di atas angin, Bang, dengan diawali perdata. Nah, tiba-tiba ini cabut, gimana tuh, Bang? Tidak ada ini persoalannya. Nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti karena kan berkas perkara ada di tangan saya. Jadi di saat seperti ini wajiblah kita ngambil sikap, karena kalau kita juga akan sidang perdata itu juga memerlukan waktu, konsentrasi, tapi kan persoalannya kan beda, lebih banyak kebenaran daripada formil. Nah, sedangkan di sini lebih banyak kebenaran material, kita harus mempelajari keterangan saksi seperti apa, bagaimana kita bertanya dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk kepentingan perkara pidananya. Nah, di saat seperti ini supaya tidak terbengkalai sebuah perkara, makanya kita ngambil sikap, kita cabut. Oke, clear semua? Clear. Ya. 17 ya, Bang, berarti. Tanggal Pidana, 17 ya? putusan celah, Ya. di mana putusan celah itu berarti terkait dengan putusan pidana. Insya Allah jamnya sudah seperti biasa, jam 10 mungkin. Itu putusan celahnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah dikabulkan eksepsi atau tidak, itu saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Kalau eksepsi diterima, maka perkara lanjut pada sidang berikutnya, di situ mulai pemeriksaan saksi. Nah, itulah yang saya katakan, bagaimana sebagai seorang advokat harus konsentrasi penuh dan memberikan penjelasan kepada klien. Ini kita harus konsentrasi di perkara pidana kamu, karena minggu depan ini jika eksepsi kita tidak dapat diterima, maka saksi-saksi itu akan diperiksa. Nah, kita perlu konsentrasi yang lebih maksimal di perkara ini. Nah, itu yang harus kita sampaikan, dan itu kewajiban seorang advokat menyampaikan kepada kliennya tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana proses hukum yang terjadi pada saat seperti ini, ya. Persiapan Niki sendiri untuk hari Kamis gimana? Siap, sangat siap. Insya Allah kita siap selalu, ya. Oke. Terima kasih ya. Dengan saya membaca berkas-berkas yang ada sama saya. Nah, di saat seperti ini, di mana ada dua hal yang hampir sama waktunya, kita harus bisa mengambil sikap. Sikap kita adalah mencabut daripada terbengkalai atau kita mungkin tidak konsentrasi di perkara satunya. Lebih bagus kita cabut dan kita konsentrasi di perkara lain. Nggak ada kan, itu kan nanti kita sampaikan ke majelis hakim, nggak ada masalah. Iya, kita obrolkan, kita sampaikan.
Ya, Niki bilang ini bentar lagi, jadi gini saya bilang, minggu depan ini ada sidang perdata, ya. Tanggal 17 ada sidang pidanamu putusan sela. Setelah ini semua akan sidang bersamaan semua nih waktunya. Nah, kalau saat bersamaan begini kita harus punya skala prioritas dong. Ya, skala prioritas ini penting sekali di saat ada situasi seperti ini. Makanya kita wajib mengambil sikap yang bisa kita lakukan dalam mencabut gugatan wan prestasi dan kita konsentrasi penuh di perkara pidana. Ada cukup menguras penanganan pidana kita ada dua persoalan. Bukan, saya lawyernya yang harus ngambil sikap ya, karena kan kita kan di dalam perkara pidana itu kan kita harus melihat keterangan saksi, nanti saksinya apa kita tanya dan sebagainya. Ini kan kita harus selalu diskusi. Beda dengan perdata. Perdata itu kan kebenaran formil, pakai dokumen-dokumen dan kesaksian yang lain. Nah, di dalam situasi seperti ini, di saat dua-duanya berjalan harus ambil sikap kita, ambil sikap, segera kita ambil sikap bahwa kita konsentrasi di perkara pidananya supaya kita bisa melakukan pembelaan secara maksimal. Karena kita harus kan kita pasti ada di samping saya pada saat periksa. Ini ada saksi seperti ini, bagaimana nih menurut kamu, keterangannya bagaimana? Itu kan semuanya nanti ada di berkas perkara. Kita perlu diskusi, kita perlu dialog dan sebagainya. Itu di perkara pidana. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Makanya kita perlu ngambil sikap. Ini penting supaya hal-hal yang luar biasa kita bisa fokus di satu masalah. Bukan kita tidak bisa fokus, tapi alangkah baiknya kita konsentrasikan di satu persoalan. merasa ini nggak bang kasus perdata atau perdata jadi di nomor 2 kan bang? Bukan. Ini soal hal-hal yang berbeda, jauh beda ya. Jadi pidana dan perdata itu sama-sama persoalan hukum, tapi proses hukumnya beda. Kalau perdata itu kebenaran formil, artinya lebih banyak hakimnya pasif. Kebenaran di pidana itu kebenaran material, ya. Kebenaran material adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Di situ ada bukti, ada saksi yang saksinya nanti ditanya sama hakim, ditanya sama jaksa, ditanya sama pengacara, sehingga kita memerlukan hal yang perlu kita lebih banyak diskusi dengan terdakwa. Nah, sedangkan yang perdata itu kan lebih banyak kita nanti membawa dokumen. Oke, ini sementara kita konsentrasi di situ karena hampir bersamaan waktunya itu sidang. Nah, yang kita khawatirkan justru sidangnya bersamaan juga. Nah, ini yang jadi masalah nantinya. Misalnya jatuhnya pada hari Senin. Nah, hari Senin jam yang sama akan menjadi persoalan di saat lawyernya harus menghadiri 2 sidang. Nah, makanya kita ngambil sikap satu yang kita konsentrasikan itu adalah perkara pidana. Bang, seberapa penting atau krusial untuk gugatan perdata ini untuk kita bang? Sangat penting. Tapi ada saatnya saat kita tahu ini perkara akan berjalan bersamaan, waktunya yang akan bersamaan, kita harus ngambil sikap. Nah, bukan berarti persoalan itu berhenti, tidak. Ini tinggal cuma kita konsentrasi dulu di sini. Nah, di saat kita konsentrasi di sini, kita lebih gampang kita diskusi sama klien, lebih gampang menjelaskannya gitu. Karena kan di dalam perkara perdata kan dia tidak aktif, yang aktif kan lawyer. Tapi kan lawyernya semua ada di perkara pidana, kan gitu persoalannya. Nah, jangan sampai kita pada saat kita sidang pidana ada sidang perdata, ya udah perdatanya kita hold dulu, kita cabut biar kita menghormati proses hukum. Proses hukumnya kan kita harus hadir dan sebagainya, kita cabut juga ya. Kita tidak bisa konsentrasi full di perkara pidana. Bang, apapun hasil dari pidana nggak mempengaruhi perdatanya juga? Sangat berpengaruh nanti. Sangat berpengaruh. Nanti itu yang tahu setelah ada putusan. Putusannya seperti apa itu sangat berpengaruh di dalam perkara. Karena di dalam perkara apabila ada putusan-putusan di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah, dia punya hak untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ini kan terkait dengan dia ditahan, terkait dengan dirinya. Sedangkan perdata itu kan terkait dengan harta benda. Jadi kan karena sebenarnya ada konsentrasi apa kan terpecah kalau dua-duanya. Iya, itu salah satu. Apa sih bang? Ya, di saat bukan. Jadi di saat ini Anda bisa tahu skala prioritas. Ya, sama dengan Anda wartawan di saat narasumber
Anda, ini narasumber saya ini yang skala prioritas dan ini tidak skala prioritas, otomatis Anda akan mengambil sikap. Ini dulu yang saya wawancara, betul? Sudah, Anda jawab pertanyaan. Bang, orang beranggapan dicabut itu udah dihilangkan lah, digugurkan. Tidak ada Berarti yang bukan dicabut atau dicabut itu berarti kapan saja bisa diajukan. Roma sementara perkaranya tidak jalan bersamaan. Sidang ke depan bang apa? Senin itu gugatan wan prestasi tanggal 21, disitulah kita sampaikan pencabutan secara resminya, tapi secara administrasi kita udah sampaikan. Kamis besok itu sidang putusan celah. Seperti itu ya. Hadir atau enggak? Niki wajib hadir, yang pidana, yang wan prestasi tidak. Yang hari Senin tanggal 21 tidak wajib hadir. Tapi kita Niki bang di Bapak sendiri kondisinya. Sehat walafiat, alhamdulillah. Nanti mungkin saya akan besok lagi untuk mendiskusikan, karena kan hari Kamis kan putusan celah, saya akan diskusikan juga semuanya ya. Bang, abang atau Niki berharap gak bang penggugat tuh hadir bang? Kan sudah selesai. Anda sudah selesai. Jadi peraturan Mahkamah Agung itu mengharuskan dan itu sudah selesai. Mediasi sudah selesai. Jadi kita sudah tidak bisa membahas ke belakang lagi. Walaupun gak wajib bang, tapi Wajib. Kamu keliru kalau tidak wajib. Siapa yang ngajarin kamu tidak wajib? Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan para pihak hadir. Justru pengacaranya yang tidak perlu hadir. Itu jangan dibalik, kalau nggak bisa baca, kalau belum punya peraturan Mahkamah Agung saya kasih supaya pintar baca peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ya, karena peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi mewajibkan, bahkan di situ apabila dia tidak hadir itu dianggap tidak mempunyai etikat baik. Itu prinsipal, pemahaman prinsipal itu adalah pihak langsung yang wajib hadir, pengacaranya itu menemani, habis itu biasanya pengacaranya itu disuruh keluar, mereka dimediasikan. Walaupun dadakannya, Kenapa? Tidak ada dadakan, semua itu diatur. Hakim mediasi itu pasti mengatur jadwal. Emang dia nggak punya pekerjaan apa? Dia pasti ada jadwal. Minggu ini dikasih waktu 1 bulan, jadi nggak ada yang mendadak. Sidang itu tidak pernah mendadak, semuanya terjadwal secara rapi. Bang, artinya pencabutan ini juga nggak ada sangkut-pautan sama mediasi ya bang? Dari keinginan. Nggak ada. Ini Anda saya beritahu, ini urusan yang skala prioritas. Oke. Kalau udah, Pak, semua yang ini saya panggung. Mediasi malah marah-marah. Itu dari pengacara. Apa macam marah-marah? Ya pengacara RG bang. Enggak, itu makanya kan saya bilang peraturan Mahkamah Agung itu dibaca. Kalau nggak punya saya kasih. Wajib yang datang itu. Saat ini kemarin salah ya, kalau yang hadir itu pengacaranya mereka doang. Harusnya penggugatnya bang ya. RG. Harusnya para pihak itu adalah prinsipal bahasanya. Oke. Kalau udah nggak live saya mau minum. Oke, minum. Update bang. Saya lupa. Udah bang kemarin ya, mati paling bawa bentar bang. Kan ada yang nggak pakai. Pak, Mas kalau udah selesai ya. Iya Pak. Saya ada keperluan lain. Terima kasih bang. Saya terima kasih semua Mas teman-teman ya. Anda harus saya kasih informasi yang terkini. Ketemu lagi kapan bang? Senin bang ya? 21 ya? besok Kamis. Besok ya? Kami putusan celah Senin hukum lebih lanjut. Persepsi dimentahkan JPU kecewa gak bang? Ya justru pertanyaannya itu jangan ditanyakan seperti itu. Jadi pasti kalau kita pengacara pasti keberatan dengan eksepsi dengan dakwaan. Jaksa pasti sama, tidak mungkin jaksa itu saya sependapat dengan pengacara, tidak mungkin, mustahil itu. Nah, jadi pertanyaan itu alangkah baiknya jangan ditanya lagi karena itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Karena logikanya jaksa pasti akan keberatan dengan apa yang disampaikan pengacara. Pengacara sama pasti akan keberatan dengan adanya dakwaan. Itu adalah dalam check and balance. Jadi bagaimana jaksa memberikan dakwaan, kita keberatan dan seterusnya. Itu biasalah supaya saling kontrol. Sebetulnya fungsinya adalah saling kontrol aja, nggak ada yang lain. Bang, pencabutan laporan awan prestasi ini termasuk strategi untuk meringankan Ini pertanyaan yang kedua kalinya.
Apakah harus saya jawab setiap bertanya 2 kali, 3 kali masuk surga nanti? Ini kayak baru. Oke, jadi biasakan bertanya 1 kali. Yang kamu tanya ini ingat, itu pertanyaan di sebelah sana dan pertanyaannya sama. Jadi tolong biasakan bertanya itu sekali, jangan 2 kali. Tadi di sana Anda tanya sama. Bukan saya tidak mau jawab. Sepertinya Anda tidak punya pertanyaan lain. Bang, dengan dicabutnya gugatan non prestasi, apakah ini merupakan sinyal untuk perdamaian atau mediasi? Beda. Beda. Beda persoalan. Beda persoalan. Ya. Bang, nanti di hari Kamis Hari Kamis itu setelah hari Rabu. Iya. Hari Rabu, Kamis, Jumat. bagaimana Bang? Cerdas. Abang cerdas. Tadi juga sidang pidana Beda lawan. terlalu detail dibahas. Hah? Untuk hari Kamis mungkin kan Ya, jadi tidak mungkin dong kita dua-duanya jalan. Ini kan kita kan harus konsentrasi. Gampang lah itu soal strategi. Lawyer, advokat itu jangan ditanyakan tentang strategi hukum. Ya, bukan hanya saya, semua advokat itu punya strategi dan jangan Anda tanyakan mereka Oke, apa yang harus dilakukan oleh seorang advokat. Bang, wacana untuk mencabut gugatan non prestasi itu muncul dari abang atau dari Nikita sendiri? Nggak perlu Anda tahu, karena Anda antara pengacara dan klien itu adalah satu kesatuan. Anda jangan membuat pembeda. Jangan membuat pembeda. Karena kita bertindak untuk atas nama. Artinya kita bertindak untuk orang yang kita bela. Nah, pertanyaan Anda membuat pembeda. Nah, ini kan nggak boleh. Enggak, tapi Memecah belah umat ya, Bang. Enggak, Bang, artinya kan ini keputusan besar, Bang. Artinya sudah masukin gugatan terus kemudian Biasa dicabut itu. nih. Jadi dalam strategi-strategi tertentu memang Anda mungkin tidak memahami tentang strategi. Tapi seorang advokat dan teman-teman advokat yang lain itu punya strategi masing-masing dan saya yakin dia bisa mengambil sikap untuk membuat keputusan-keputusan yang strategis untuk kepentingan daripada klien. Oke, artinya ada strategi lain nih, Bang. Ya itu kan nggak boleh saya sampaikan. Apakah ada kemungkinan gugatan lain atau baru? Nanti habis itu pasti nanti ada sesuatu. Pokoknya banyak hal tidak boleh kita sampaikan. Yang harus saya sampaikan apa yang terjadi kemarin di mana permohonan pencabutan kita ajukan. Oke.